Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka memberikan pidato sambutan di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang 2 kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran. Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya dan Tribuners, seperti diketahui Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka memberikan pidato sambutan di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang 2 kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran. Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya. Dan Tribuners, seperti diketahui, Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore.
Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Sibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka memberikan pidato sambutan di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang 2 kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran. Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya. Dan Tribuners, seperti diketahui, Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak
Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayuman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka memberikan pidato sambutan di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang 2 kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran. Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya. Dan Tribuners, seperti diketahui, Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayuman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia,
Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka memberikan pidato sambutan di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang 2 kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran. Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya. Dan Tribuners, seperti diketahui, Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya,
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka memberikan pidato sambutan di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang 2 kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran. Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya. Dan Tribuners, seperti diketahui, Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka memberikan pidato sambutan di
di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang 2 kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran. Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya. Dan Tribuners, seperti diketahui, Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Fatwa Hasibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka memberikan pidato sambutan di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai.
Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang dua kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran. Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya. Dan Tribuners, seperti diketahui, Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Fatwa Hasibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka memberikan pidato sambutan di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang 2 kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan
7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran. Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya. Dan Tribuners, seperti diketahui, Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayuman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka memberikan pidato sambutan di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang 2 kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran.
Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya dan Tribuners. Seperti diketahui, Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayuman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka memberikan pidato sambutan di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang 2 kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran.
Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya dan Tribuners seperti diketahui Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka memberikan pidato sambutan di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang 2 kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran.
Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya dan Tribuners seperti diketahui Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Sibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka memberikan pidato sambutan di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang 2 kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran.
Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya dan Tribuners. Seperti diketahui, Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayuman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka memberikan pidato sambutan di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang 2 kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran.
Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya dan Tribuners. Seperti diketahui, Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka memberikan pidato sambutan di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang 2 kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran.
Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya dan Tribuners. Seperti diketahui, Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka memberikan pidato sambutan di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang 2 kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran.
Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya dan Tribuners seperti diketahui Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka memberikan pidato sambutan di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang 2 kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran.
Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya dan Tribuners. Seperti diketahui, Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Pak Hasibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka memberikan pidato sambutan di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang 2 kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran.
Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya dan Tribuners seperti diketahui Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka memberikan pidato sambutan di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang 2 kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran. Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya dan Tribuners seperti diketahui Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham.
Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Direj. Berikutnya Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka memberikan pidato sambutan di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang 2 kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran. Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya. Dan Tribuners, seperti diketahui Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka memberikan pidato sambutan di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang 2 kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran. Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya. Dan Tribuners, seperti diketahui, Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka memberikan pidato sambutan di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang 2 kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran. Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya. Dan Tribuners, seperti diketahui, Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayuman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran. Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya. Dan Tribuners, seperti diketahui, Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak
Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayuman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka memberikan pidato sambutan di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang 2 kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran. Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya. Dan Tribuners, seperti diketahui, Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayuman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia,
Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka memberikan pidato sambutan di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang 2 kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran. Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya. Dan Tribuners, seperti diketahui, Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayuman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya,
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka memberikan pidato sambutan di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang 2 kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran. Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya. Dan Tribuners, seperti diketahui, Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayuman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka
memberikan pidato sambutan di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang dua kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran. Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya. Dan Tribuners, seperti diketahui, Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayuman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka memberikan pidato sambutan di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai.
Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang dua kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran. Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya. Dan Tribuners, seperti diketahui, Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Hasibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka memberikan pidato sambutan di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang 2 kementerian lainnya. Kementerian Hukum
mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran. Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya. Dan Tribuners, seperti diketahui, Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini dipecah menjadi 3 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. 3 kementerian tersebut yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian baru tersebut akan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kini, para menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham itu disambut dalam acara penyambutan di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024 sore. Selain para menteri, acara penyambutan juga dilakukan untuk para wakil menteri. Selengkapnya mengenai acara penyambutan menteri dan wakil menteri di lingkungan Kemenkumham ini, reporter Tribun News Ilham Rian Pratama akan melaporkan untuk Anda. 8 orang di bawah naungan Kementerian Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah memperkenalkan diri dalam acara penyambutan di Gedung Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin sore hari ini. Mereka adalah Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Kemudian ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hirej. Berikutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Terakhir ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sibin. Masing-masing dari mereka memberikan pidato sambutan di hadapan pejabat tinggi media serta pegawai Kementerian Hukum. Pada intinya, dari 8 orang tersebut menyampaikan kesiapannya untuk bekerja di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ada satu pidato yang menarik disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pigai yang sempat menjadi komisioner Komnas HAM ini menyoroti pagu anggaran yang dapat Kementerian HAM sebesar 64,855 miliar rupiah. Anggaran Kementerian HAM ini paling kecil ketimbang 2 kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan 7,294 triliun rupiah, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan yang paling besar yaitu 13,397 triliun rupiah. Dalam pidatonya, Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran.
Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporannya dan Tribuners. Seperti diketahui, Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian. Ada 22 kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu antara beberapa kementerian dipecah menjadi kementerian baru, salah satunya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra mengatakan kementerian baru di Kemenkumham ini nantinya sementara akan berkantor di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.